Kita lanjutkan ngaji kita. Bismillah. Yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau. Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh. Di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya. Kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid. Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol. Yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia. Yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh, Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qola, al-qil wal qol. Kita kan senang belajar tasawuf.
Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya kila wakola. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayanganmu sufi aku ini. Pokoknya, ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana. Begitu nanti pulang ya balik kaya asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya kila wakola. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Tidak. Praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan senang-senang di dunia, kelezatan dunia. Dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik. Bumi itu kan tempat sampah yang sejati. Kamu buang sampah ya ke bumi, melakukan yang jelek-jelek juga di bumi. Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik. Dia memberi tumbuhan yang baik-baik. Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi. Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu dan kamu balesnya juga caci maki, ya berarti kamu normal, bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang munafik, dia tetap stabil. Sebagaimana mendung, dia juga memayungi segala yang ada. Seperti air hujan, dia mengairi segala sesuatu. Jadi jiwanya sufi itu stabil. Diinjak orang soleh ya biasa, diinjak orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin orang munafik menginjak terus buminya tidak mau diinjak, kan tidak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi siapapun. Kan dia tidak pilih-pilih. Air juga begitu, hujan kan juga begitu. Hujan itu ya semua dikasih air, dikasih hujan. Tidak kok, wah orang kafir itu, tidak usah lah. Terus pas orangnya ini tidak kena hujan kan tidak. Semuanya juga kena. Jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi siapapun, tidak pilih-pilih. Nah, kalau kalian nyampe level ini, jiwamu jiwa sufi sudah. Jadi analoginya, simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam, balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi tidak pilih-pilih, semua diberi yang baik-baik. Ah, itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak. Nah, kalau dua yang atas paragraf itu menunjukkan jiwa sufi, hati-hati yang ketiga ini jiwa bukan sufi.
orang yang sibuk dengan penampilan lahiriah. Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu berarti batinnya rusak. Apa ndak boleh Pak pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu, itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi jiwa sufi itu berarti apa? Selalu menaungi, membantu siapapun, memberi yang baik pada siapapun, dan tidak sibuk dengan hal-hal lahiriah, atribut-atribut duniawi. Kalau kalian punya kualifikasi ini berarti jiwamu jiwa sufi. Terus kenapa banyak orang suka pada Imam Junaid dan tidak terlalu kontroversial sebagaimana sufi-sufi yang lain? Karena dalam Imam Junaid ada mempertemukan syariat dan hakikat. Jadi batin ya, tapi tidak batin saja, karena batin itu punya jembatan lahir. Katanya Imam Junaid, ilmu kami diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, dan tidak belajar fikih, tidak boleh ikut. Ini syaratnya kalau ada orang ingin melamar jadi muridnya Imam Junaid. Jadi selalu katanya Imam Junaid, ilmu kita ini ukurannya Quran dan Sunnah. Maka yang mau jadi muridku harus hafal Al-Quran, pernah nulis hadis, berarti dia belajar hadisnya dalam, kemudian ngerti fikih, baru tasawuf. Kalau Quran tidak ngerti, Sunnah tidak ngerti, fikih tidak paham, jangan belajar sufi dulu. Nah itu maunya Imam Junaid. Imam Junaid ini juga faqih, dia kepala qadhi pada zamannya. Jadi syaratnya saya tidak tahu kalau kalian ngelamar diterima apa enggak. Abot, hafal Quran, ngerti hadis, ngerti fikih, baru boleh ikut jadi muridnya. Dan muridnya banyak. Imam Junaid itu muridnya banyak. Meskipun beliau ini tidak terlalu suka ceramah, tidak terlalu suka khutbah. Banyak orang minta Imam Junaid itu khutbah di awal-awal beliau jadi sufi, tapi tidak ada satupun yang diterima. Termasuk gurunya, guru dan juga pamannya, Syekh Syarri As-Sakoti. Syekh Syarri bolak-balik minta, tidak dituruti. Pokoknya dia tidak mau khutbah. Sampai satu ketika, di satu malam, Imam Junaid bermimpi ketemu Rasulullah, terus Rasulullah merintah, Junaid khutbahlah. Paginya beliau bangun kemudian ingin keluar rumah. Begitu buka pintu di depan, gurunya sudah ada, Imam Syarri. Junaid, mimpi apa tadi malam? Ya guru, disuruh khutbah. Ya, sudah saatnya kamu khutbah. Jadi mau khutbah aja nunggu diperintah oleh Rasulullah. Ya, karena memang berat. Dan di antara alasannya kenapa beliau tidak mau khutbah, karena masih ada gurunya. Masih ada Imam Syarri As-Sakoti, masih ada banyak sufi besar yang lain yang terhitung masih gurunya. Dan selama gurunya masih ada, beliau merasa tidak pantas untuk khutbah. Oke, itu di antara tabiatnya Imam Junaid. Nah, dalam tradisi tasawuf beliau dikenal ya syariat, ya hakikat. Tidak boleh syariat saja. Jadi beliau kadang-kadang mengkritik sejumlah sufi yang sering membuat kontroversi, termasuk muridnya Abu Mansur Al-Hallaj. Al-Hallaj itu muridnya Junaid.
Kenapa beliau mengkritik para sufi yang kontroversi itu? Bukan karena anti sama ajarannya, tapi menurut Imam Junaid kontroversi-kontroversi, satohat-satohat yang kontroversial ini hanya bikin rumit, hanya melahirkan polemik. Kadang-kadang terus ditunggangi penguasa. Orang awam itu levelnya tidak sama dengan para sufi, katanya Imam Junaid. Kalau diberi hal-hal yang kontroversi, mesti rame, terus gegeran. Nah, kalau sudah penguasa masuk, ini bisa dipolitisir. Entah yang pro, entah yang kontra. Maka katanya Imam Junaid, sebaiknya para sufi tidak memproduksi gagasan-gagasan yang kontroversial, yang hanya nambah masalah saja. Oke, ini yang membuat nanti tasawufnya Imam Junaid banyak disukai, karena beliau tidak meninggalkan syariat. Ada cerita, jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain, bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada. Kalau sufi itu wis tidak wajib sholat. Kalau levelnya sudah, makomnya sudah makrifat, itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan, sudah tidak level. Jadi kalau ada temannya, kamu sholat? Sholat, oh. Kok kamu tidak sholat? Ah, tidak level. Levelku sudah. Ya, kan kita sering gitu. Mengkritik orang, merendahkan orang dengan kalimat tidak level. Saya kemarin ada yang bilang, kok masih cari kebenaran Pak? Loh kenapa? Ah, kalau saya sudah tidak level. Kayaknya kan apa-apa dianggap tidak level. Oke, kamu kok puasa Ramadan? Kalau aku tidak level. Nah, kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini. Nah, Imam Junaid terus bilangnya apa? Jawab muridnya tadi, ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya. Kamu jangan ikut pendapat itu. Sesungguhnya seorang arif billah, Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi, adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah. Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah, jangankan diperintah, tidak diperintah pun kamu akan melakukan segala yang baik-baik, segala yang terpuji. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mungkin akan kamu penuhi, bahkan kamu nambah sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa karena sudah jadi sufi, makomku sudah tinggi, itu sebenarnya secara logika kontradiksi. Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah, ya harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak, tidak hanya yang wajib-wajib. Karena hanya kepadanya amal itu kembali. Katanya Imam Junaid, justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi, inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku dan memperkokoh keadaanku. Aku itu ma'rifatku tambah kuat, tambah kokoh, karena apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban tadi. Jadi tidak ada ceritanya orang gugur kewajiban atau bebas kewajiban. Oke, itu tuntunannya Imam Junaid. Hubungan antara syariat dan hakikat. Nah, nanti di dalam Rosail ada 8 karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf, wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari husnul khuluq, akhlak yang baik.
Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis ndak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau, ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho. Jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun, kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Kalau tidak bisa ditak, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi, ya, terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru, besok bapakmu tiba-tiba, aku tadi malam mimpi, bapakmu bukan Nabi. Ya. Tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimpamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua. Istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak ridho tadi, tidak mengeluh. Menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi. Ini penting, yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya, seperti ceritanya Al-Hallaj. Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol.
Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking sabarnya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah, itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination. Imajinasi kreatif. Simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya. Nanti mungkin sufi yang lain pakai simbol yang lain. Karena kalau diomongkan apa adanya, orang bisa salah paham. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap di telan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang di telan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik, mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar. Dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Ya, biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti tidak kelihatan tidak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah tidak cakepnya. Nah, Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat, terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihanmu. Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wool. Wool zaman dulu ya, jangan bayangkan sekarang kan kain wool itu ya mahal. Tapi zaman dulu kain kulit binatang, menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya raja Fir'aun. Harusnya dia kayak pangeran, cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana.
Jadi sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya. Kamu kan kadang-kadang dikritik orang, kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas. Kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macam-macam. Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana sama muridnya, jalan kemana, menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas, biar ngerti macam-macam. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri, sana ngerti orang-orang di sana ngapain, orang dari luar pulau ngapain, dari luar kotamu ngapain, kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi, jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu, hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Ya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya sufi, ini kita pelajari dari Rasulullah, Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati, apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah, itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk. Ya meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit, itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah, kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja. Kamu ndak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Enggak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya, nasihat itu, pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Saatnya kita muhasabah, kita punya enggak kualitas-kualitas ini dalam diri kita. Saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.